Apakah Anda benar-benar yakin bahwa kebiasaan tidur siang Anda tidak diam-diam membawa dampak negatif? Mungkin terdengar tidak masuk akal, namun cara lansia tidur siang sebenarnya bisa menjadi indikator penting bagi kondisi kesehatan mereka dalam jangka panjang, bahkan terkait dengan harapan hidup. Menurut penuturan Dr. Pak Hendra, seorang ahli kesehatan dari kota Yogyakarta, tidur memang berperan vital dalam proses pemulihan dan perbaikan tubuh. Namun, riset terbaru menunjukkan bahwa ada kebiasaan tidur siang tertentu yang terlihat biasa saja, tapi perlahan bisa merusak kesehatan. Bukan hanya menyebabkan kelelahan atau pelupa, tapi juga bisa memengaruhi fungsi jantung, otak, dan kemampuan untuk tetap hidup mandiri di usia senja. Perlu ditegaskan, ini bukan soal boleh atau tidak tidur siang. Faktanya, tidur siang yang sebentar dan tepat bisa sangat bermanfaat bagi banyak lansia. Tapi, pola tidur siang yang salah justru bisa membawa risiko besar. Beberapa kebiasaan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan gangguan jantung. Ada yang mengacaukan ritme tidur alami otak dan memperburuk daya ingat. Sebagian lagi bisa mengganggu sistem pencernaan atau memicu lonjakan gula darah. Dan kabar baiknya, semuanya bisa dicegah. Melalui video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan tidur siang yang kerap dilakukan para orang tua tanpa mereka sadari, lengkap dengan penjelasan ilmiah mengapa hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Setelah menyimaknya, Anda tidak hanya akan mendapat wawasan, tetapi juga akan memiliki kendali lebih besar atas kesehatan dan rutinitas harian Anda. Yang paling penting, Anda akan mengetahui bagaimana cara tidur siang yang benar, yang menyegarkan tubuh Anda, bukan justru membahayakannya. Jadi, jika Anda telah berusia di atas 60 tahun atau memiliki orang terdekat yang berada dalam rentang usia tersebut, tayangan ini bisa menjadi salah satu informasi paling berharga yang Anda peroleh hari ini. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama, tidur siang tepat setelah makan. Mungkin terasa nikmat untuk rebahan sejenak setelah menyantap makan siang yang lezat, tetapi kebiasaan ini ternyata bisa berdampak buruk bagi tubuh Anda, lebih dari yang Anda kira. Saat kita makan, terutama jika menunya kaya karbohidrat atau lemak, sistem pencernaan langsung bekerja keras. Lambung, pankreas, usus, dan hati berkoordinasi untuk memproses makanan. Nah, jika Anda langsung berbaring, apalagi dalam posisi telentang, maka kerja alami tubuh ini bisa terganggu. Tanpa bantuan gravitasi, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan, memicu rasa panas di dada, heartburn, refluks asam, atau bahkan refluks yang tidak disadari, yang perlahan dapat merusak tenggorokan. Bu Retno, seorang dokter pencernaan dari kota Surabaya, menjelaskan bahwa masalah ini lebih rawan terjadi pada orang berusia lanjut. Seiring bertambahnya usia, kekuatan katup antara lambung dan kerongkongan, sfinkter esofagus bawah, melemah. Akibatnya, asam lambung lebih mudah naik, dan bila dibiarkan terus-menerus, bisa menyebabkan peradangan yang berlangsung lama. Tak hanya itu, berbaring setelah makan juga mengalihkan aliran darah dari otak dan otot ke organ pencernaan yang sedang sibuk bekerja. Hasilnya, bukannya merasa segar, Anda justru bisa merasa lemas, bingung, dan kurang fokus setelah tidur siang. Di permukaan, tidur siang setelah makan memang terlihat sepele, dan bahkan menjadi kebiasaan di berbagai budaya. Tapi konteks sangat penting. Tidur siang dalam posisi setengah duduk, seperti di kursi malas atau duduk tegak di kursi, bisa membantu mencegah asam lambung naik. Tapi kalau langsung tiduran telentang setelah makan, apalagi bila Anda punya tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah ingatan, itu seperti menambah beban bagi tubuh Anda. Kebiasaan kecil ini bisa berdampak besar, apalagi bila dilakukan setiap hari. Dan ini juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam, bagaimana kita memahami sinyal dari tubuh sendiri. Dulu waktu muda, mungkin kita bisa makan siang, rebahan, lalu lanjut beraktivitas tanpa masalah. Tapi setelah usia 60 tahun, tubuh memerlukan jeda untuk menyesuaikan diri. Contohnya, Pak Burhan, pensiunan guru berusia 74 tahun dari kota Solo, dulu selalu tidur siang segera setelah makan siang. Tapi justru dia sering merasa lelah dan tak segar setelahnya. Setelah mendapat saran dari dokter untuk menunggu 30-60 menit sebelum berbaring, dan lebih baik duduk dulu atau berjalan ringan, keluhannya berkurang drastis. Refluksnya membaik, tidak ada lagi sakit tenggorokan saat bangun, dan pikirannya terasa lebih jernih di sore hari. Ada juga aspek psikologis yang perlu diperhatikan. Rasa kantuk setelah makan kadang bukan hanya karena tubuh lelah, tetapi juga bisa menjadi tanda kejenuhan, kesepian, atau kurangnya aktivitas. Banyak lansia yang terjebak dalam rutinitas makan lalu tidur siang, bukan karena butuh,
tapi karena merasa tidak ada yang bisa dilakukan. Lama-lama ini membentuk pola hidup yang pasif dan memengaruhi semangat hidup mereka. Kesimpulannya, Anda tidak perlu menghindari tidur siang. Tapi perhatikan waktunya. Beri tubuh kesempatan untuk mencerna makanan dengan baik. Duduklah sejenak setelah makan, mungkin berjalan pelan di sekitar rumah, atau melakukan aktivitas ringan. Setelah itu, jika memang ingin tidur siang, tubuh Anda akan lebih siap menerimanya, dan hasilnya pun akan terasa lebih segar dan menyehatkan. Karena tidur siang bukan sekadar melepas lelah. Ia seharusnya menjadi waktu pemulihan. Dan cara Anda menjalaninya, akan membuat perbedaan besar. Kesalahan kedua, tidur siang yang terlalu lama. Tidur siang sering terasa seperti tombol reset yang menyegarkan di tengah hari, apalagi saat usia makin bertambah dan energi mulai menurun di sore hari. Tapi, ada batas waktu yang sebaiknya tidak dilewati, dan itu ada di sekitar durasi 30 menit. Tidur siang terlalu lama, khususnya lebih dari 1 jam, justru bisa berdampak buruk bagi tubuh lansia. Hal ini bisa memicu apa yang dikenal sebagai inertia tidur, yaitu kondisi di mana seseorang bangun dalam keadaan bingung, lesu, bahkan lebih lelah dari sebelum tidur. Bukannya merasa segar, justru tubuh terasa berat dan pikiran sulit fokus. Namun, efeknya tidak hanya soal rasa tidak nyaman setelah bangun. Tidur siang yang terlalu panjang kini dikaitkan dengan risiko penurunan fungsi kognitif pada lansia, termasuk potensi terkena demensia. Penelitian dalam jurnal kesehatan lansia menunjukkan bahwa tidur terlalu lama di siang hari dapat mengacaukan ritme tidur malam, yang berdampak pada kualitas tidur secara keseluruhan. Dr. Busanti, seorang ahli tidur dari kota Semarang, menjelaskan bahwa tidur siang yang berlebihan seringkali bukan solusi, melainkan pertanda. Jika seseorang merasa butuh tidur siang sampai 2 atau 3 jam setiap hari, bisa jadi itu adalah sinyal tubuh bahwa ada masalah lebih dalam. Mulai dari kualitas tidur malam yang buruk, gangguan tidur seperti sleep apnea, kekurangan vitamin, bahkan bisa jadi gejala awal perubahan pada sistem saraf. Contoh nyata datang dari Bu Sri, seorang pensiunan berusia 81 tahun asal Kota Padang. Ia terbiasa tidur siang selama 2 jam setiap hari karena selalu merasa lelah. Namun, yang ia rasakan justru sebaliknya, tidur malamnya menjadi lebih pendek dan sering terbangun. Atas saran putrinya, Bu Sri akhirnya berkonsultasi ke dokter dan dirujuk ke klinik gangguan tidur. Hasilnya, ia mengalami sleep apnea tingkat sedang dan kekurangan vitamin D. Setelah menjalani terapi dan mengganti kebiasaan tidurnya menjadi tidur siang singkat selama 20 menit saja, kesehatannya perlahan membaik. Ingatan lebih tajam, energi kembali pulih, dan tidur malam menjadi lebih nyenyak. Sebagian besar pakar menyarankan agar durasi tidur siang untuk lansia cukup antara 20 hingga 30 menit. Waktu ini cukup untuk menyegarkan otak tanpa masuk ke tahap tidur dalam yang sulit dibangunkan. Tidur siang pendek justru bisa membantu meningkatkan konsentrasi, menurunkan stres, dan menjaga kesehatan jantung, tanpa mengganggu pola tidur malam. Perlu diingat juga bahwa tidur siang yang terlalu lama dapat memperkuat rasa kesepian dan ketidakaktifan, terutama bagi mereka yang hidup sendiri. Ketika setengah sore habis untuk tidur, waktu untuk bergerak, bersosialisasi, atau sekadar melakukan aktivitas ringan jadi hilang. Padahal setelah usia 65 tahun, keterlibatan sosial dan aktivitas mental sangat penting untuk menjaga vitalitas dan memperlambat proses penuaan. Jadi, kalau Anda merasa butuh tidur siang selama 2 atau 3 jam setiap hari, cobalah bertanya ke diri sendiri, apakah ini kebutuhan tubuh atau ada masalah tersembunyi? Dan apa jadinya kalau Anda mulai membiasakan diri dengan istirahat singkat saja, bukan tidur yang panjang? Jika Anda merasa informasi ini berguna, tulis angka 2 di kolom komentar. Dan jika belum mengikuti channel ini, silakan berlangganan serta aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan info penting berikutnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten edukatif yang bermanfaat. Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Poin ketiga, tidur siang dalam posisi setengah duduk di kursi malas selama berjam-jam. Ada sesuatu yang menggiurkan dari duduk santai di kursi malas. Bantal empuk, posisi yang mendukung tubuh, dan suara televisi yang mengalun pelan di latar belakang, semuanya seolah mengundang untuk terlelap. Bagi banyak lansia, kursi malas di ruang tamu bahkan menjadi tempat tidur siang favorit. Tapi ternyata, kebiasaan ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Tidur siang terlalu lama dalam posisi tidak berbaring sempurna, seperti di kursi malas atau sofa, secara perlahan bisa mengganggu fungsi tubuh. Pak Darto, seorang dokter spesialis paru dari Kota Makassar,
menjelaskan bahwa posisi setengah duduk saat tidur siang membuat otot diafragma harus bekerja lebih keras. Akibatnya, pernapasan menjadi dangkal dan pasokan oksigen ke otak, jantung, dan otot pun menurun. Ini bisa menyebabkan tubuh terasa lemas, pikiran kabur, dan bahkan memicu tekanan berlebih pada sistem kardiovaskular. Masalah lain muncul pada sirkulasi darah. Duduk dalam waktu lama dengan kaki menekuk menghambat aliran darah balik ke jantung. Hal ini berisiko menyebabkan pembekuan darah, terutama pada lansia yang memiliki varises atau jarang bergerak. Dalam kasus ekstrim, bisa muncul kondisi deep vein thrombosis, DVT, yang sangat berbahaya karena gumpalan darah bisa berpindah ke paru-paru dan mengancam jiwa. Contohnya Pak Bambang, pensiunan pegawai kantor dari kota Pekalongan, yang biasa tidur siang di kursi malas selama 2 jam setiap hari. Ia sering bangun dengan leher kaku dan kesemutan di tangan, tapi menganggapnya wajar karena faktor usia. Setelah diperiksa, ternyata ia mengalami masalah pada tulang leher akibat posisi tidur yang tidak ergonomis. Setelah beralih tidur siang di tempat tidur dengan posisi berbaring telentang dan menggunakan bantal leher, keluhannya perlahan menghilang dalam beberapa minggu. Namun, ancaman terbesar justru bersifat psikologis. Tidur siang di depan televisi bukan hanya sekadar melepas lelah, tapi bisa jadi pelarian dari kejenuhan atau rasa kesepian. Tanpa disadari, ini menjadi kebiasaan pasif yang menggantikan aktivitas yang lebih bermakna. Ketika tidur siang jadi rutinitas tanpa tujuan, itu bisa menjadi sinyal bahwa seseorang sedang menarik diri dari kehidupan sosial atau kehilangan motivasi. Padahal, bagi lansia, menjaga keterlibatan mental dan sosial sangat penting untuk mencegah penuaan dini. Jadi, bila Anda menyadari bahwa Anda sering terlelap di kursi setiap hari, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah saya memang butuh istirahat, atau saya sedang hanyut dalam pola hidup yang kurang sehat? Idealnya, tidur siang dilakukan dengan posisi berbaring telentang di tempat yang tenang, selama 20-30 menit. Cukup singkat untuk menyegarkan tubuh, tapi tidak terlalu lama hingga mengganggu tidur malam. Ini bukan soal melarang tidur siang, justru sebaliknya. Ini tentang memilih cara istirahat yang benar-benar memulihkan energi, bukan sebaliknya. Dan kadang, keputusan sederhana seperti pindah dari kursi ke tempat tidur bisa membawa perubahan besar bagi kualitas hidup Anda. Poin keempat, tidur siang terlalu dekat dengan waktu tidur malam. Mungkin sebagian dari kita berpikir, tidur siang ya tinggal tidur saja, kapanpun tubuh terasa capek. Tapi banyak orang lanjut usia baru menyadari kenyataan pahit ini setelah malam demi malam bergulat dengan mata yang tak kunjung terpejam. Tidur siang yang dilakukan terlalu dekat dengan waktu tidur malam bisa membuat pola tidur berantakan dan perlahan berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Tubuh kita sebenarnya memiliki sistem jam biologis yang disebut ritme sirkadian. Sistem inilah yang mengatur kapan tubuh merasa mengantuk dan kapan tubuh siap bangun, melalui pelepasan hormon seperti melatonin untuk membuat rileks di malam hari, dan kortisol untuk memberi energi di pagi hari. Namun, ketika seseorang tidur siang terlalu larut, misalnya dalam rentang 3 atau 4 jam sebelum waktu tidur malam, ritme sirkadian ini menjadi kacau. Alih-alih merasa mengantuk alami pada pukul 9 atau 10 malam, tubuh mengira sudah cukup istirahat dan menunda waktu tidur, membuat Anda sulit tertidur atau malah gelisah semalaman. Mungkin awalnya hanya terasa sebagai sedikit kesulitan tidur, tapi kalau kebiasaan ini terus dibiarkan, akan timbul efek domino. Tidur Anda akan terpotong-potong, sering terbangun di tengah malam, dan saat bangun pagi pun tubuh terasa berat dan tidak segar. Bagi lansia, kualitas tidur yang terganggu seperti ini tidak hanya membuat pagi terasa berat, tapi bisa memicu penurunan daya ingat, meningkatkan risiko terjatuh, memicu hipertensi, hingga menambah risiko depresi. Bu Lastri, seorang nenek 74 tahun dari kota Magelang, awalnya merasa nyaman tidur-tidur santai setelah makan malam, biasanya sekitar pukul 6 sore. Katanya, itu membantu pencernaan dan membuat tubuh relaks. Namun, beberapa minggu kemudian, ia mulai kesulitan tidur di malam hari. Ia baru bisa tidur lewat tengah malam, dan bahkan itu pun tidak nyenyak. Energinya di siang hari merosot, dan ia mulai jarang ikut senam pagi bersama teman-temannya. Setelah berkonsultasi dengan dokter, ternyata kebiasaan tidur siangnya yang terlalu sore adalah penyebabnya. Setelah mengubah waktu tidur siangnya menjadi sekitar pukul 2 siang, dan membatasi durasinya hanya 20-30 menit, kualitas tidurnya di malam hari meningkat drastis. Ia pun kembali merasa bugar di pagi hari. Menurut para pakar tidur, tidur siang terlalu sore juga mengganggu tekanan tidur, yaitu rasa kantuk alami yang seharusnya menumpuk menjelang malam.
Jika Anda tidur siang terlalu dekat waktu malam, tekanan ini akan berkurang. Akibatnya, Anda jadi lebih mudah terbangun di malam hari dan lebih sulit masuk ke tahap tidur dalam yang benar-benar memulihkan tubuh. Agar tetap selaras dengan ritme alami tubuh, para ahli merekomendasikan agar tidur siang dilakukan sebelum pukul 3 sore, dan cukup selama 20-30 menit. Anggaplah tidur siang sebagai pengisian ulang baterai, bukan sebagai pengganti tidur malam. Jadi, bila Anda merasa sulit tidur di malam hari dan bangun dengan tubuh yang masih lelah meski sudah tidur cukup lama, coba periksa kembali rutinitas siang Anda. Bisa jadi jawabannya tersembunyi di waktu tidur siang yang kurang tepat. Kalau Anda menyimak sampai sini dan merasa informasi ini bermanfaat, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Dan jika belum mengikuti kanal ini, jangan ragu untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng agar tak tertinggal konten-konten inspiratif berikutnya. Sekarang, mari lanjut ke poin berikutnya. Nomor 5, tidur siang tanpa memperhatikan suasana sekitar. Banyak orang mengira tidur siang itu cukup hanya dengan memejamkan mata dan membiarkan tubuh beristirahat. Tapi, tanpa disadari, tempat dan cara kita tidur siang bisa sangat memengaruhi bagaimana tubuh menerima waktu istirahat itu. Tidur di tempat yang salah justru bisa memberi sinyal yang membingungkan pada otak, bukan membuat tenang, malah membuat tetap siaga. Seiring bertambahnya usia, meskipun panca indera kita mungkin mulai menurun, otak tetap sangat responsif terhadap kondisi di sekitar. Suara bising, cahaya, suhu ruangan, hingga posisi tubuh dapat mempengaruhi kualitas tidur siang. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga soal dampaknya pada kesehatan secara keseluruhan. Misalnya saja, banyak orang lanjut usia tidur siang sambil membiarkan televisi menyala, tirai terbuka lebar, atau duduk di kursi yang tidak mendukung leher dan punggung. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sepele, namun dalam jangka panjang dapat mengurangi manfaat tidur siang, bahkan memperburuk kelelahan. Ambil contoh soal cahaya. Paparan cahaya terang, terutama cahaya biru dari layar, bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh untuk tidur. Jadi meski mata Anda tertutup, cahaya yang tetap menembus kelopak bisa mengacaukan ritme sirkadian tubuh. Hasilnya, bukannya merasa segar, Anda malah bangun seperti habis melamun. Suara juga jadi masalah. Meski beberapa lansia merasa sudah terbiasa dengan suara TV atau kendaraan lewat, penelitian menunjukkan bahwa suara-suara ini bisa menghambat otak untuk mencapai tidur nyenyak. Tidur yang terganggu seperti ini membuat tubuh kehilangan waktu untuk memperbaiki sel, mengatur hormon, dan menyimpan memori. Lalu, postur tubuh pun tak kalah penting. Memang tidak semua orang bisa berbaring nyaman di siang hari, apalagi jika tinggal bersama keluarga besar atau tinggal di rumah yang ramai. Tapi tidur dalam posisi miring di kursi yang keras atau di sofa yang tidak menopang tubuh bisa menyebabkan nyeri, sirkulasi darah terganggu, hingga pernapasan tidak maksimal. Bagi lansia yang memiliki gangguan tidur seperti sleep apnea atau kapasitas paru-paru yang menurun, ini bisa sangat berisiko. Contohnya adalah Pak Hendra, seorang pensiunan berusia 77 tahun dari Yogyakarta. Ia biasa tidur siang di kursi santai favoritnya, dengan jendela terbuka lebar dan televisi menyala di latar belakang. Meski mengira dirinya beristirahat, beliau sering bangun dalam keadaan pusing, mudah marah, dan leher terasa nyeri. Setelah diberi saran untuk mematikan TV, menutup tirai, memakai bantal leher, dan mengganti suara TV dengan musik instrumen lembut, kualitas tidurnya jauh membaik. Ia tidur lebih singkat namun terasa lebih segar, dan tidak lagi membutuhkan kopi untuk kembali fokus. Intinya adalah, lingkungan tidur siang Anda sama pentingnya dengan tidurnya itu sendiri. Anda tidak akan makan malam di tempat ramai yang berisik, jadi mengapa Anda tidur siang di tempat yang tidak mendukung kenyamanan? Ciptakan ruang tidur siang yang nyaman, tenang, teduh, dan dilengkapi penyangga tubuh yang baik. Ini bisa berdampak besar pada suasana hati, imunitas, bahkan kesehatan mental Anda. Perlu diingat, seiring bertambahnya usia, kualitas tidur kita juga berubah. Kita tidur lebih ringan dan lebih mudah terbangun di malam hari. Jika tidur siang dilakukan sembarangan, bisa-bisa malah memperburuk tidur malam dan membuat Anda terjebak dalam siklus tidur yang tidak sehat. Maka, jangan anggap sepele lingkungan saat tidur siang. Beberapa penyesuaian kecil dapat membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda merasa dan berfungsi setiap harinya. Tahukah Bapak dan Ibu, hal apa yang sering paling mengejutkan banyak orang ketika usia mulai menua? Bukan rasa nyeri di persendian atau langkah yang mulai melambat, tetapi kesadaran bahwa cara hidup kita hari ini secara perlahan membentuk seberapa lama dan seberapa baik kita akan menjalani hidup ke depan.
terutama dalam hal-hal kecil yang sering kita abaikan, seperti kebiasaan tidur siang. Ya, tidur siang. Bukan kejadian besar dalam hidup, bukan juga pengobatan medis yang rumit, hanya keputusan sederhana untuk memberikan tubuh kesempatan beristirahat dengan benar. Sayangnya, banyak lansia seperti Ibu Sulastri dari Semarang atau Pak Ridwan di Makassar belum menyadari pentingnya kualitas tidur siang. Mereka menganggapnya sekadar kebiasaan singkat, sesuatu yang dilakukan seadanya, seperti biasa. Padahal, kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi kekuatan besar. Ia bisa menopang umur panjang kita, atau justru menggerogotinya secara perlahan dan diam-diam. Dan seringkali, kita baru menyadarinya saat dampaknya sudah terasa. Izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu membayangkan satu hal. Bayangkan Anda bangun dari tidur siang dalam keadaan segar, tanpa pusing, tidak pegal, dan pikiran terasa jernih. Ini bukan mimpi indah yang hanya bisa dinikmati anak muda. Ini sesuatu yang bisa mulai Bapak dan Ibu wujudkan hari ini juga, cukup dengan menerapkan hal-hal yang sudah kita bahas tadi. Karena Anda layak mendapatkan istirahat yang benar-benar memulihkan. Anda berhak merasa bugar setelah tidur, bukan malah makin lesu. Dan yang paling penting, Anda punya kuasa untuk menciptakan perubahan itu. Satu tidur siang sehat, satu langkah kecil, satu perubahan baik, semua bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami ingin sekali mendengar tanggapan Bapak dan Ibu. Silakan tinggalkan komentar di bawah, ceritakan satu hal yang paling berkesan bagi Anda hari ini dan bagaimana Anda ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Suara Anda berarti bagi kami. Membaca pengalaman Anda memberi kami semangat untuk terus berkarya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke orang terdekat. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten informatif dan inspiratif untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.